warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Jamila Suryaman dengan NPM 101200656. Kelas G2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis korelasi. Perkenalkan, nama saya Rismayanti dengan NPM 101200791. Kelas G2 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Saya akan menjelaskan materi tentang analisis korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan salah satu variabel seiring dengan perubahan variabel yang lain, dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Dalam analisa korelasi, yang diukur adalah keeratan hubungan antara dua variabel atau disebut koefisien korelasi. Sedangkan kuadrat dari koefisien korelasi, yaitu koefisien determinasi, mengukur prosentasi pengaruhnya. Di sini ada jenis analisis korelasi beserta dengan contohnya. Yang pertama, korelasi person. Korelasi person atau R adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan secara linier. Sebagai contoh, di pasar saham, jika kita ingin mengukur bagaimana dua saham saling terkait, digunakan korelasi person untuk mengukur derajat hubungan antara keduanya. Yang kedua, ada korelasi peringkat kendal. Korelasi peringkat kendal adalah uji non-parametrik yang mengukur kekuatan ketergantungan antara dua variabel jika kita mempertimbangkan dua sampel A dan B, di mana setiap ukuran sampel adalah N. Kita tahu bahwa jumlah pasangan dengan AB adalah N. Yang ketiga, korelasi Spearman. Korelasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel. Uji korelasi peringkat Spearman tidak membawa asumsi apapun tentang distribusi data dan merupakan analisis korelasi yang sesuai ketika variabel diukur pada skala yang setidaknya ordinal. Di sini ada contoh analisis korelasi. Yang pertama, anggaplah kita memiliki data usia dan berat badan anak di sebuah kelas. Berdasarkan data tersebut, coba temukan nilai korelasi di antara keduanya. Jawabannya, R sama dengan 8.241, kurung buka 170, kurung buka 717, kurung tutup dibagi 15. Kurung buka 1962 dikurangi 28.900 dibagi 15 kurung tutup. Kurung buka 347.325 dikurangi 51.489 dibagi 15. Hasilnya adalah R sama dengan 0,90. Berdasarkan hasil pengujian, kita menemukan bahwa tingkat korelasi antara usia dan tinggi badan adalah 0,90. Artinya, terdapat hubungan yang sangat kuat antara usia dan berat badan. Pengertian hipotesis. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Untuk pengujian hipotesis, penelitian dilakukan, sampel acak diambil, nilai-nilai statistik yang perlu dihitung, kemudian dibandingkan menggunakan kriteria tertentu dengan hipotesis. Contoh soal. 1. Suatu pabrik susu merek Good Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata berat bersih satu kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan buku bersih per kaleng sama dengan 125 gram dari sampel 50 kaleng yang diteliti. Diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram?
Ujilah dengan taraf nyata 5%. Penyelesaian. Diketahui NO sama dengan 400 dan N 50, sigma X 375 dan Q 125. HO diterima jika ZO sama dengan lebih dari negatif 1,64 dan HO ditolak jika ZO lebih kecil negatif 1,64. Karena ZO sama dengan negatif 1,41 sama dengan lebih dari negatif ZO, 0,5 sama dengan negatif 1,64, maka HO diterima. Jadi, berat bersih rata-rata susu bubuk merek Good Milk per kaleng yang dipasarkan sama dengan 400 gram.